Hotman Paris, ia pengacara kondang dan papan atas, terkenal dengan pengacara yang tidak takut dengan siapapun saat membela kliennya di ruang persidangan. Selain dua hal tersebut, Hotman Paris pun identik dengan mobil serta outfit yang dikenakannya. Tentu saja dengan merek-merek branded dan terkenal, dan pastinya harganya pun selangit. Seperti saat ditemui oleh teman-teman media ketika mempertanyakan perkembangan masalah hukum kliennya Desiree Tarigan yang kini masih menjadi perhatian publik. Tentu saja penampilan Hotman Paris yang dikenakan tidak usah diragukan lagi tentang harga. Hotman Paris pun menunjukkan di depan kamera bahwa sepatu yang digunakannya saat berolahraga berasal dari Paris dan dengan harga yang fantastis. Iya, harga sepatu yang dikenakan Hotman Paris saat berolahraga tersebut senilai 80 juta rupiah. Dari Paris, setiap mereka ada produk baru, mereka akhirnya selalu hubungin saya. Ini sepatu saya, ini saya pesan 8 bulan, harganya 80 juta. Mereka yang desain, berarti mereka bilang ada desain-desain baru. Mereka menghubungi saya melalui agennya di Jakarta. Selalu ingin tampil beda sama orang lain, because I'm different. Itu aja. Nggak tahu, udah banyak banget, dari yang murah sampai yang paling mahal. Ini kan sudah internasional, seluruh dunia tahu jenis sepatu ini. Jadi tanpa dikomentari pun mereka sudah tahu ini sepatu mahal. Penampilan terbaik bagi Hotman Paris adalah sebuah keharusan, apalagi jika sedang beradu argumentasi dengan pengacara lainnya di ruang persidangan. Jas terbaik, dasi terbaik, dan tentu saja cincin kebanggaannya yang selalu dipakai. Karena bagi Hotman Paris, jika dirinya menggunakan produk-produk berkualitas, juga mencerminkan orang yang berkualitas juga. Sehingga, dengan menggunakan barang-barang berkualitas di tubuhnya, tentu saja membuat Hotman Paris menjadi tambah lebih percaya diri lagi. Dan tentu saja akan membuat orang lain segan kepadanya. Nggak mau sebut harga, nanti kampungan. Kalau olahraga saya tidak pakai. Tapi kalau saya mau berantem sama pengacara bule, saya mau berdebat, ya, saya akan pakai jas saya yang terbaik, dasi saya yang terbaik. Karena apa? Penampilan itu adalah alat menambah kepercayaan, self confidence. Jadi kalau orang asing udah lihat kita penampilannya sudah berkualitas, ya dia segan, karena yang memakai produk berkualitas berarti orang yang berkualitas, gitu loh. Namun, di balik barang-barang yang selalu digunakan dengan harga yang selangit dan tentu saja berkualitas, plus dengan merek terkenal, tidak membuat Hotman Paris lupa untuk membantu masalah-masalah hukum yang dirasakan oleh masyarakat kecil. Sebisa mungkin, Hotman Paris akan membantu masyarakat kecil yang membutuhkan pertolongan hukum kepadanya. Dengan sukarela, Hotman Paris memberikan nasihat hukumnya kepada yang membutuhkan dengan cuma-cuma. Dan karena kepeduliannya dengan masyarakat kecil, Hotman Paris pun akhirnya diberikan penghargaan oleh Komnas Perlindungan Anak atas atensinya yang selalu memperjuangkan hak-hak anak yang terabaikan. Lihat depan, Pak. Depan, Bang. Jangan terlalu merah. Ya, ini atas dedikasi beliau dan kepeduliannya terhadap perkara-perkara pelanggaran hak anak di Indonesia. Ini penghargaan yang sangat khusus bagi sahabat saya, Hotman Paris Sukamya. Terima kasih. Oke. Jujur, waktu beliau ini WA saya memberitahukan, saya ini sifatnya agak beda. Saya kalau ditawarkan sesuatu penghargaan, akhirnya kabur. Ya. Serius gua. Saya nggak suka, jujur aja. Saya nggak suka dipuji-puji secara formal. Itu tabiat saya. Iya benar kan? Betul, betul. Saya bilang, udah dari 2 minggu lalu. Iya, ya? betul. Saya undur lagi. Dalam praktek pengacara, ada banyak oknum yang memang bikin LBH itu bukan karena dia mau mengganti, karena belum laku jadi pengacara.
atau mencari nama. Ya kan? Kalau saya kan apa adanya gitu loh. Mungkin saya udah top sebagai pengacara bisnis, karena kantor saya sudah dekat rumah, saya suka nongkrong di warung kopi Joni. Akhirnya banyak masyarakat datang artis, ya udahlah sukarela, bukan lagi mencari popularitas. Ya saya kaget, saya juga bertanya apa pantas. Ya saya udah bilang satu, sifat saya itu tidak begitu suka disanjung-sanjung formal. Apa pantas? Saya bilang ya, kalau makanya si dia SMS lama gue jawab. Lama saya nggak jawab. Kalau penghargaan dari Komnas seperti ini baru, tapi kalau penghargaan dalam dunia bisnis sudah ratusan. Dari seminar, dari mana-mana udah ratusan. Tapi yang pengabdian seperti ini dari Komnas HAM ya baru kali ini gitu. Dikenal sebagai salah satu pengacara kondang tanah air, Hotman sering mendapat kliennya dari kalangan atas seperti konglomerat. Tak pelak, Hotman pun kerap mendapatkan honor fantastis dari setiap perkara yang ditanganinya. Meski demikian, Hotman Paris juga suka menolong orang-orang kecil dengan memberikan konsultasi hukum gratis untuk masyarakat yang membutuhkan, yang biasa ia lakukan di Kopi Joni. Yang mengejutkan, di Kopi Joni tersebut, Hotman beberapa kali memecahkan kasus ketidakadilan yang terjadi pada anak di bawah umur. Maka seperti inilah pengakuan Hotman tentang beberapa kasus yang pernah ia bantu selama di Kopi Joni. Mungkin Pak Sirait agak lupa, yang kasus anak di Kopi Joni itu banyak banget yang sudah saya tolong. Contoh, saya pernah sudah jam 11 nih, saya udah mau pulang hari Sabtu, hari Minggu malah. Tiba-tiba ada cewek umur masih kecil, 14 kali ya, berpakaian jilbab, tiba-tiba peluk kaki saya. Ya, ternyata dia akhirnya balik lagi saya ke Kopi Joni, ternyata dia diperkosa oleh kakak pengawas pramuka. Dan kebetulan bapak dia berlayar, sehingga tidak ada yang melindungi dia. Saya tanya, berapa kali kau? Sampai 17 kali. Kok bisa diperkosa 17 kali? Saya bilang, ternyata waktu diperkosa pertama, divideokan. Dan dibikin seolah-olah mau sama mau. Sehingga setiap diajak lagi, awas, gue sebarin, katanya kan. Akhirnya, begitu saya viralkan, mulai bicara dengan Polres Jakarta Utara. Polres Jakarta Utara mulai agak sedikit bertanya, ini kalau kita pakai pemerkosaan berat. Akhirnya saya bilang, pakai anak di bawah umur. Pencabulan anak di bawah umur. 9 tahun penjara. Satu lagi, saya kan renangnya selalu jam 4 subuh. Ada tiap pagi seorang ngaku ibu-ibu, tiap pagi WA saya minta tolong anak saya gini. Saya biasanya tidak meladeni kalau yang dari WA. Tapi karena saya lihat ketekunan ibu ini tiap pagi DM saya, akhirnya saya bilang, oke Bu, datang ke Kopi Joni. Jam 7 pagi saya bilang. Itu sudah hampir 3 bulan dia cari saya terus. 2 bulan lah. Akhirnya, ternyata pengaduan dia itu, putri dia, umur sekitar 19-an, semula diajak bekerja di suatu restoran, ternyata dipakai untuk tempat pijit plus. Dan setiap pagi di drop ke tempat-tempat, dikawal oleh bodyguard, digembok di mobil box. Dan ternyata salah satu tempat itu di Kelapa Gading, Pati pijit plus. Dan yang mengharukan, ibu ini kenapa nangis? Katanya putrinya ini pendarahan, tapi nggak boleh pulang. Kan putrinya ini masih punya handphone, nggak boleh pulang. Harus melayani laki-laki minimum 5 sehari. Hidung belang. Dia cuma dapat 150.000 sekali melayani. Akhirnya langsung saya viralkan dari handphone saya. Kebetulan Polsek pun dekat ke Kopi Joni. Halo Bapak Kapolsek Kelapa Gading, begini saya bilang. Nggak nyampe setengah jam, Polsek datang. Terus ditanya di mana tempat peti-petinya. Cuma 200 meter. Langsung jemput, dalam 2 jam anak itu udah kembali utuh. Ada satu lagi, ibu-ibu datang ke saya, anaknya, bapaknya katanya masih ditahan walaupun laporan sudah dicabut. Anak-anaknya nggak bisa lihat bapaknya katanya kan.
saya viralkan, ya. Besoknya saya dihubungi salah Kapolresnya, nenek, suaranya bebas.